Yuk, bikin brand kamu makin cakep. Tenang aja, kita nggak bakal ganggu budget kamu. Mulai dari 100 perak aja, kamu udah bisa dapetin berbagai kemasan keren. Ayo, tumbuh bareng bersama bungkusan.id. Udah bisa bikin produk kamu makin keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan, saya Hilal Barka Anjaini. Saya mahasiswa DKV semester 5. Mohon izin untuk mempresentasikan tugas akhir semester saya untuk mata kuliah Studio DKV 4 yang diampu oleh Bapak Samudro, dan selanjutnya akan saya mempresentasikan proyek promosi produk perusahaan dengan objek bungkusan ID sebagai perusahaan percetakan, printing dan sablon kemasan. Tentu saja disusun oleh saya sendiri dengan NIM 22902410093. Tentu saja ke bab 1 yang pertama, mungkin dari latar belakang ini bahwasanya dalam dunia usaha ini yang semakin kompetitif, semakin tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, ini kemasan ini juga bisa menjadi sebagai media komunikasi visual yang mampu mempresentasikan identitas sebuah merek. Nah, tren ini menuntut pelaku usaha makanan atau minuman ataupun fashion melakukan untuk bisa memiliki melakukan branding terhadap kemasannya tersebut. Dalam konteks ini, bungkusan ID hadir sebagai solusi spesialis percetakan kemasan yang memberikan layanan unggulan untuk mendukung kebutuhan branding dan kemasan pada pelaku usaha di UMKM atau perusahaan menengah ke atas. Tentu saja ke bab pembahasan saja biar cepat, karena ini hanya teori saja. Lanjut, bahwa landasan teori dari tujuan ini adalah desain komunikasi visual adalah disiplin yang berfokus pada penyampaian pesan melalui elemen visual, mau itu gambar, digital ataupun cetak. Lanjut, bahwa branding dan peran kemasan ini adalah kemasan tidak berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga menjadi media branding yang efektif. Coulter dan Keller pada tahun 2012 menyebutkan bahwa kemasan adalah salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran marketing mix yang berfungsi untuk menciptakan daya tarik visual, memberikan informasi dan membangun citra merek dalam industri makanan dan minuman. Kemasan menjadi kontak pertama antara konsumen dan produk, sehingga didesain harusnya mampu mencerminkan kualitas dan nilai merek. Nah, strategi promosi adalah rencana sistem yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran merek pelanggan dan mendorong penjual. Menurut Bed and Blade 2014, promosi yang efektif memanfaatkan kombinasi media yang tepat, pesan yang menarik, dan pendekatan yang relevan dengan target audiens. Dalam konteks bungkusan ID, promosi sablon cup GK ini perlu mengintegrasikan elemen-elemen tersebut untuk menarik perhatian pelaku usaha makanan ataupun minuman. Nah, teori warna dalam desain. Warna memiliki pengaruh psikologis yang signifikan dalam desain komunikasi visual. Menurut Seig pada tahun 2006, warna dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek dan keputusan pembeli. Nah, dalam promosi sablon cup, pemilihan warna yang sesuai dengan identitas merek bungkusan serta preferensi target pasar menjadi kunci dalam menarik perhatian audiens. Selanjutnya, media digital sebagai saluran promosi. Platform online menjadi saluran promosi yang paling efektif untuk saat ini. Selanjutnya, customer data. Menurut Norman, pada tahun 2013, desain yang efektif selalu berpusat pada kebutuhan dan preferensi penggunaan. Dalam konteks ini, strategi promosi bungkusan ID harus dirancang berdasarkan
kebutuhan target pasar, yaitu pelaku usaha makanan dan minuman dengan menonjolkan manfaat langsung seperti harga spesial dan fasilitas gratis, desain logo, serta kemasan. Nah, landasan teori ini memberikan pijakan dalam perancangan strategi promosi yang terukur, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan target audiens bungkusan ID. Nah, ada gambaran umum perusahaan. Bungkusan ini didirikan bertujuan menyediakan solusi percetakan kemasan yang berkualitas tinggi dan terjangkau. Sebagai pelaku usaha makanan dan minuman, sejak awal berdirinya perusahaan ini berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tapi juga membantu klien meningkatkan citra merek mereka melalui kemasan yang menarik dan fungsional. Dengan penggunaan teknologi cetak terbaru, bungkusan.id terus berkembang menjadi salah satu penyedia jasa percetakan kemasan terkemuka di industri ini. Inovasi produk, pelayanan cepat, dan fleksibilitas dalam memenuhi pesanan menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan perusahaan. Dalam perjalanannya, bungkusan ini telah berhasil melayani berbagai skala bisnis, mulai dari UMKM sehingga perusahaan besar sekaligus memperluas jangkauan pasar melalui promosi digital. Profesi singkat nama perusahaan tinggi, jenis usaha, jasa printing dan percetakan kemasan, tagline keep the good inside, dan kemasan cakep, omset makin mantap. Yang utama sablon dari kemasan minuman ataupun pakaian, desain logo dan kemasan dari untuk pelanggan pertama, minimal order rendah dengan harga kompetitif. Produk utama yang pasti ada ya. Yang pertama adalah kemasan makanan, mau itu paper bag, paper bowl, paper box. Yang kedua adalah kemasan minuman, paper cup double wall, plastic cup lid, dan plastik botol. Selanjutnya ada analisis 5W1H. 5W1H ya. Watch. Produk ini ditawarkan oleh bungkusan adalah pelayanan sablon percetakan kemasan, termasuk sablon cup GKI, paper cup, bobo, dan lain sebagainya. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan branding, pengawasan pelaku usaha makanan dan minuman, keunggulan produk, desain kemasan menarik, mendukung citra merek, kualitas cetak tinggi dengan harga kompetitif, layanan tambahan berupa gratis desain logo dan kemasan. Wow, siapa target pasar ini? Tentunya adalah bisnis ada. Jadi target pasarnya adalah B2B, business to business ya. Pelaku usahanya yang pasti adalah dari bisnis menengah sampai ke atas, dari UMKM sampai ke perusahaan besar. Pelanggan yang pelanggan yang membutuhkan kemasan custom untuk memperkuat identitas merek mereka. Selanjutnya adalah when, kapan. Produk ini digunakan setiap hari oleh pelaku usaha makanan dan minuman mendukung operasional bisnis mereka, apalagi yang sistemnya take away, pesan dan dimakan di rumah. Nah, tren permintaan ini meningkat pada musim liburan, acara khusus, atau tentunya pada pandemi kemarin yang semua diwajibkan untuk diam di rumah. Otomatis orang pedagang tidak bisa buka di tempat dan harus dibawa ke rumah. Nah, itu trennya sangat tinggi banget. Dan ketika bulan Ramadan tentunya, karena kebanyakan orang memberi makanan untuk berbuka puasa bersama di rumah mereka. Nah, selanjutnya when, dari mana? Fokus pasar lokal di wilayah sekitar operasional perusahaan. Yang tentunya bene perusahaan ini berdiri di Jawa Barat dan sekitar Priangan Timur, khususnya di Kabupaten Garut. Selanjutnya, saluran penjualan perpot online melalui media sosial yang tentunya Instagram dan Facebook, serta beberapa marketplace yang mungkin bisa menunjang promosi perusahaan ini tentang custom kemasan. Selanjutnya adalah mengapa alasan pemain memilih bungkusan ini adalah kualitas cetakan yang baik untuk mendukung branding produk, harga terjangkau, dan minimal order rendah, tidak harus pesan banyak, bisa sedikit, tidak beribu atau jutaan, bisa ratusan juga sudah bisa custom kemasan. Selanjutnya
layanan tambahan seperti gratis desain, gratis ongkir, memberikan nilai lebih dibandingkan kompetitor, hanya manfaat bagi konsumen, membantu meningkatkan daya tarik produk di pasar, memberikan kemudahan dalam memesan kemasan custom. Selanjutnya, bagaimana cara pemasaran produk ini, promosi melalui media sosial, mau itu Google ataupun Facebook ataupun sekaligus Instagram, itu kita wajibkan ada ads atau endorse atau paid promote kepada media sosial yang lebih besar. Menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan. Cara memenuhi kebutuhan menggunakan mesin cetak modern untuk memastikan hasil yang berkualitas, memberikan layanan yang cepat dan responsif terhadap konsultasi desain. Analis selanjutnya adalah 4P marketing mix products. Produknya adalah paper bag, paper bowl, paper box, paper cup, ini udah saya jelaskan tadi ya. Keunggulannya kualitas cetak tinggi, kemasan yang profesional, pasti sama seperti desain logo dan kemasan gratis. Dan mungkin bisa jadi ada tambahan adalah layanan dan waktu custom cepat. Price. Nah, ini harga relatif mungkin karena ini perusahaan jasa bukan perusahaan produk. Terkait harga, semakin order banyak itu harga semakin sedikit, dan kebalikan, semakin sedikit order jumlah ordernya itu harga semakin mahal. Jadi kalau di harga ini semua jasa percetakan pasti memperlakukan ini, semakin banyak ya semakin murah gitu. Place tempat lokasi pengusahaan ini berlokasi dari pusat produksi dengan fokus utama pada layanan pengusahaan percetakan, saluran distribusi, penjualan online, layanan pengen ke berbagai wilayah. Jadi untuk beberapa wilayah khusus untuk di Garut dan beberapa wilayah terdekat itu bungkusan melakukan gratis ongkir dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Strategi distribusi menjangkau pasar lokal untuk pengiriman cepat dan efisien, promotion, media promosi seperti website, sosial, Instagram, dan Facebook. Strategi promosinya menawarkan harga spesial untuk beberapa produk yang mungkin bisa di-press HPP-nya dan bisa dijadikan promosi. Selanjutnya, strategi kampanye mengadakan giveaway atau mengadakan apapun yang berupa event dan bekerja sama dengan beberapa influencer atau sosial media Instagram yang followernya banyak gitu. Selanjutnya, strategi dan rencana periklanan untuk bungkusan ini adalah memilih media iklan yang dirancang seperti media digital, Google Ads maupun Facebook Ads, TikTok juga sudah pasti, dan beberapa tutorial untuk memilih kemasan produk di YouTube. Itu bisa membantu untuk meningkatkan ambience atau jangkauan branding si bungkusan ini. Nah, untuk beberapa media offline sudah dilakukan, yaitu adalah brosur dan poster, event dan workshop, billboard dan mengikuti beberapa pameran yang diadakan di sekitar lokasi workshop perusahaan. Nah, lanjutnya terakhir adalah positioning. Bungkusan ini posisi sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha makanan dan minuman yang membutuhkan kemasan custom bersaing dengan keunggulan layanan seperti gratis desain, minimum ordernya yang rendah, dan harga kompetitif. Tuh, tagline-nya adalah kemasan cakep, omset makin mantap. Tagline ini menekankan manfaat yang langsung diberikan oleh kemasan berkualitas, yaitu meningkatkan daya tarik produk dan potensi omset pelanggan.
Nah, selanjutnya media penyampaian iklan, Instagram Ads, Facebook, Google Ads, atau TikTok dan YouTube. Media offline sudah pasti brosur, billboard dan lain sebagainya lah. Selanjutnya ini sama aja sih yang sudah dijelaskan di atas. Strategi penayangan kampanye insentif setiap awal bulan atau mengadakan promosi harga coret ataupun mengadakan diskon untuk sebagian produk yang bisa di press HPP-nya untuk dijadikan diskon sebagai apa sebagai awareness lah, memperluas awareness ataupun untuk menjangkau pelanggan-pelanggan baru. Nah, untuk beberapa evaluasi yang bisa dilakukan tadi adalah evaluasi dilakukan untuk memastikan strategi perikanan mencapai target yang diinginkan. Langkah evaluasinya ini adalah analisis data seperti jumlah klik, tingkat konversi, engagement, dan ROI dari iklan berbayar, feedback dari pelanggan yang datang melalui iklan digital, atau beberapa testimoni untuk pelanggan yang sudah berlangganan di bungkusan. Selanjutnya media offline supaya kepada pelanggan baru tentang sumber informasi mereka mengenai bungkusan ID. Selanjutnya pemantauan penjualan di wilayah target pemasaran offline. Peningkatan strategi. Berdasarkan hasil evaluasi, fokus akan tingkatkan pada media memberikan hasil yang terbaik. Optimalisasi konten iklan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Tentunya untuk menjangkau branding awareness terhadap bungkusan ini, menarik pelanggan baru dan memperkuat posisi bungkusan ini di pasar percetakan kemasan. Penutup ya, jadi Kesimpulan merupakan perusahaan percetakan yang memiliki keunggulan kompetitif dalam menyediakan layanan sablon printing broadcast tinggi untuk pelaku usaha UMKM ataupun perusahaan besar. Dengan fokus pada kebutuhan pelanggan, bungkusan ini menawarkan produk kemasan custom seperti paper cup, plastik cup, paper bag, dan beberapa yang lainnya yang dilengkapi layanan gratis dengan desain logo dan kemasan serta minimum order yang harganya bisa fleksibel gitu. Itu mungkin sekian presentasi singkat saya mengenai tugas akhir semester untuk mata kuliah Studio DKV 4. Selanjutnya saya ucapkan permohonan maaf bila ada kesalahan kata atau ketidakjelasan saya dalam menjelaskan presentasi laporan ini. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak Samudro dan saya ucapkan terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa diterima untuk tugasnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.